Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu cangkul dan tetap semangat. Pada kesempatan pagi hari ini kan penyepraian atau penyemprotan dengan menggunakan insektisida maupun fungisida. Caranya bagaimana? Ikutin terus channel Kuatani. Jangan lupa di komen, di subscribe, dan tentunya di share. Oke, jangan lama-lama kita berbincang, tapi langsung kita buktikan. Yang saya gunakan yaitu Dangke ya, mereknya Dangke. Bahan aktifnya metomil ya, metomil 40% ya. Jadi dalam tangki 15 liter ya, 15 liter saya gunakan untuk insektisida berbahan aktif metomil. Ini sasarannya luas, pokoknya bisa dibilang semua hewan yang kena. Ini kan sifatnya kan kontak ya, jadi begitu yang kena mati, kalau yang nggak kena nggak mati. Jadi dalam kapasitas air kurang lebih, ini bikin larutan indukan ya, 5 liter ya, saya gunakan 1 sendok makan penuh. Jadi di sini tidak ada rekayasa ya, jadi satu sendok makan penuh langsung saya adukkan. Karena ini udah masa generatif ya, jadi saya langsung tambahkan untuk MKP merah monokalium fosfat ya, jadi 4 sendok makan ya. Ini terakhir nih karena udah habis ya, jadi seadanya ini ya. Jadi 1 2 3 4, ini terakhir nih habis ya. Jadi MKP nya cara melakukannya yaitu melakukan penyemprotan ya. Jadi dalam kapasitas 15 liter air saya gunakan MKP merahnya 4 sendok makan. Dicampur lagi, saya menggunakan vertiver yang tutup kuning karena ini menjelang pembuahan ya, pembuahan. Jadi saya menggunakan POC ya, ini vertiver tapi bungkusnya udah habis, udah hilang ya, udah ngeletak ya. Jadi isinya ini vertiver, saya menggunakan yang tutup kuning. Jadi dalam kapasitas 15 liter saya gunakan sebanyak seadanya berapa ini? Ini 1 2 3 4, jadi masih ada 4 tutup ya. Jadi jangan lupa setelah kita melakukan penuangan, kita lakukan adukan lagi supaya tercampur rata. Untuk fungisida saya gunakan yang berbahan aktif Mancozeb ya, dari Ditan Mancozeb, tetapi saya rolling. Kemarin saya menggunakan Antrakol, tetapi hari ini saya tidak menggunakan fungisida karena ini panas ya. Jadi ini kan Mancozeb kan bisa dibilang bahan aktifnya panas ya. Jadi karena cuaca panas jadi nggak saya semprotkan. Jadi saya hanya menggunakannya seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya. Jadi kemarin sudah menggunakan, jadi sekarang tidak menggunakan lagi. Yang terakhir yaitu penembus ya. Penembus ini prakat, jadi 15 liter. Jadi takarannya seperti ini. Nah, ini 15 ml. Setelah itu saya tuangkan seperti ini. Ini saya buat larukan indukan namanya. Di sini tidak ada yang saya promosikan, tetapi saya rekomendasikan untuk teman-teman semuanya ya. Jadi bagi teman-teman petani pemula, seperti ini cara kita bertaninya. Ini sudah tercampur rata. Jadi saya ulang lagi, pertama yang saya gunakan yaitu insektisida berbahan aktif metomil. Saya menggunakannya 1 sendok makan penuh, ditambah lagi dengan MKP monokalium fosfat kurang lebih sekitar 4,5 sendok ya tadi ya. Kemudian saya tambahkan lagi untuk vertivernya yang tutup kuning 40 ml atau 4 tutup. Kemudian yang terakhir yaitu penembus. Jadi di sini saya tidak mempromosikan merek dagang ya, tetapi saya menggunakannya. Jadi hasilnya bisa dibilang luar biasa ya. Baru saja tadi dilihat ke kebunnya seperti apa, hasilnya juga cukup memuaskan. Yuk kita cara menuangnya bagaimana. Jadi cukup simpel ya. Jadi dari larutan indukan kita langsung masukkan ke tangki kurang lebih sekitar 15 liter.
Jadi kita buat larutan indukan dulu, kemudian kita ambil lagi di sini airnya, tabungan. Nah, tuh pakannya kejedot ya. Jadi kita petani muda ya, jadi jangan sampai kita mendengar kabar harga pasar cabai murah terus kita putus asa, jangan ya. Pokoknya pesan dari saya sebagai petani pemula juga ya, tapi saya sudah berulang kali menanam. Walaupun mendengar kabar seperti ini, kalau emang rezeki kita sedang bagus atau mungkin Allah memberikan rezeki yang lebih, kita syukuri. Kalau emang Allah memberikan rezeki yang kurang kita harapkan, ya kita tetap bersyukur juga. Karena telah diberi kesehatan, keselamatan, serta kesempatan untuk bertanam ya. Masalah harga itu nomor 2, masalah untung nomor 2. Yang penting kita menanam. Kalau kita nggak menanam, nggak mungkin kita akan memanennya. Betul nggak? Jadi udah cukup. Jadi setelah ditambahkan air bersih ya, kemasukan ke tank di sini. Ya jangan lupa setelah di dalam tank kita lakukan pengadukan supaya nantinya tercampur dengan rata dengan bagus. Jadi kita lebih efektif menyemprotnya. Jadi sasarannya hari ini yaitu ulat ya, sasarannya ini ulat. Nah kita buktikan nanti ada ulat yang nempel di daun apa enggak. Ini kan kita rolling setiap 3 hari sekali kita lakukan penyemprotan ya. Jadi di daunnya nanti kita dapatin ulat atau serangga atau apa enggak ya. Coba kita lihat. Minggu kemarin saya menggunakannya berbahan aktif Abamectin ya, sekarang Metomil ya. Jadi setiap kita melakukan penyemprotan, usahakan bahan aktifnya kita rolling. Oke, yuk kita ikutin yuk. Jadi jarak penyemprotan kurang lebih 1 jengkal atau 50 cm ya. Jadi kita bikin sekabut mungkin ya. Nah kemarin ini ada serangan hama trip ya. Ini udah mulai menunjukkan tunas baru, sudah mulai pemulihan ya. Jadi jangan khawatir kalau hanya hama trip atau tungau keriting itu bisa kita atasi. Pokoknya kita lakukan semuanya seperti ini. Jarak semprotnya sekitar 50 cm, kita lakukan sampai selesai.